Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firda Dirayu dari kelas 11 IPS 1 akan menerangkan materi tentang pembentukan dan pendirian VOC. Ingat, pemahaman yang baik dimulai dari pendengaran yang baik. Nah, VOC sendiri adalah kongsi dagang asal Belanda yang memonopoli aktivitas perdagangan di Asia dan mempersatukan perdagangan rempah-rempah di wilayah timur. Nah, sebagai sebuah kongsi dagang, VOC memiliki hak yang istimewa dan kewenangan yang sangat luas. Walau hanya sebuah kongsi dagang saja, VOC juga didukung penuh oleh negara Belanda dan difasilitasi secara istimewa. Misalnya, VOC boleh memiliki pasukan perang dan mengadakan perjanjian dengan negara lain. Hal ini juga sebagai alasan mengapa VOC sering disebut sebagai negara di dalam negara. Dan oleh karangan orang Indonesia, VOC sering disebut sebagai company atau company. Umumnya orang Indonesia lebih mudah dalam pengucapannya, yang diambil dari kata kompen. Namun rakyat Indonesia lebih mengenal company sebagai tentara Belanda, bukan sebagai sebuah kongsi dagang. Dan berikutnya adalah sejarah singkat berdirinya VOC. Jadi perjalanan mengarungi jalur laut oleh penjelajah untuk mencari kekayaan dan kekuasaan akhirnya tercapai. Jadi berbagai tujuan dapat dikatakan berhasil setelah mereka menemukan daerah penghasil rempah-rempah di wilayah bagian timur. Pada awalnya bangsa Eropa datang ke Asia Timur dan Asia Tenggara untuk berdagang. Dan misi tersebut kemudian dilanjutkan dengan membentuk kolonialisasi dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera, Jawa, dan Maluku. Hal tersebut menjadi cikal bakal kolonialisasi di Indonesia. Nah, pada tahun 1591, Portugis mengadakan perjanjian dengan negara Jerman, Spanyol, dan Italia untuk menggunakan kota Hamburg sebagai pelabuhan pertama. Kota itu digunakan untuk mendistribusikan barang dari Asia dan memudahkan jalur perdagangan agar tidak melewati Belanda. Nah, hal ini malah membuat pedagang Portugis tidak efisien dan tidak mampu menyuplai permintaan yang tinggi, terutama lada. Jadi, lambat laut, harga lada sangat melonjak drastis waktu itu. Karena faktor tersebut, Belanda akhirnya memutuskan masuk perdagangan rempah-rempah. Dunia ekspedisi Belanda pun mulai dilakukan. Hingga akhirnya Cornelis menemukan jalur rahasia Portugis. Penemuan jalur ini merupakan kesuksesan bagi Belanda. Dan Belanda melakukan ekspedisi lagi pada tahun 1596 dan singgah di Banten sebagai pelabuhan utama pada saat itu. Ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis tersebut merupakan kontak pertama antara Indonesia dan Belanda. Tapi ketika sampai di Banten, Belanda mendapatkan perseteruan oleh Portugis dan penduduk lokal. Hal itu membuat mereka memutuskan untuk kembali ke negaranya. Namun, mereka juga membawa rempah-rempah sebagai hasil yang melimpah. Kembalinya Cornelis ke Belanda menyebabkan masyarakat Belanda berbondong-bondong datang ke Nusantara dengan berdagang guna mencari keuntungan. Semakin ramai perdagangan di Nusantara menyebabkan persaingan dagang semakin ketat. Karena semakin banyak pedagang, sehingga kurang baik untuk mencari keuntungan. Akhirnya disiasati melalui kerjasama membentuk sebuah kongsi dagang guna memperkuat kedudukan di dunia timur. Masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk sebuah persekutuan perdagangan bersama. Adapun Inggris membentuk kongsi dagang pada tahun 31 Desember 1600 dan dinamai sebagai The British India Company yang berpusat di Kalkuta, India. Dari sini kekuatan dan kebijakan di dunia timur mulai diperlakukan atau dikendalikan. Bahkan pada tahun 1811, kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas. Bahkan pernah berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara. Persaingan dagang juga berlaku antara pedagang Belanda. Antar kongsi dagang ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena bukan tidak mungkin, Belanda akan sangat merugi. Walau pesaingnya adalah pedagang dari negaranya sendiri.
Dan hal ini mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah Belanda. Sehubungan dengan itu, pemerintah dan parlemen Belanda mengusulkan untuk membuat kongsi dagang yang lebih besar dengan membentuk sebuah perusahaan perdagangan, seperti yang telah dilakukan oleh Inggris dan Prancis. Dan usulan ini disambut dengan baik dan dilakukan 4 tahun kemudian dan terlaksana pada tahun 1602. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan ini semoga wawasan kita bertambah. Jangan sungkan untuk bertanya, makin banyak ilmu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.